dicontohkan oleh Gus adalah sedekah atau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain lillahi ta'ala tanpa mengharap apa-apa, asli benar-benar ikhlas. Nah kalau misalkan bantuannya itu Gus, dan ini sering fakta di kehidupan sehari-hari, bantuannya itu berupa memberikan hutang. Dia ya masuk kategori kan membantu juga. Ketika itu ada seseorang yang lagi butuh, dia kemudian berhutang, kemudian yang membantu ini kan walaupun nantinya akan dikembalikan uangnya, termasuk dia kan dalam kategori membantu Gus. Karena dia meringankan di saat kepepetnya orang lain. Akan tapi fakta yang terjadi seringnya banyak orang yang berhutang bisa tidak bayar Gus, bisa ngilang begitu saja. Nah kemudian dari sisi yang membantu memberikan hutang ini, pahala apa Gus yang dia rasakan Gus? Kan dia kalau misalkan tidak, apakah ketika dia menghutangi, memberikan pinjaman itu, harusnya dia itu bentuk lillahi ta'alanya itu sudah tidak berharap dikembalikan uangnya, atau seperti apa Gus? Malah kadang-kadang yang memberikan hutang ini dibenci Gus, sama yang hutang itu dibenci, diomong, difitnah, macam-macam Gus. Padahal dia sudah membantu. Nah, pahala apa yang dia dapatkan Gus? Gini Mas, itu sudah saya pribadi sudah sering mengalami ada dari kalangan umat yang datang sama saya itu curhat masalah seperti itu. Sering sekali. Gimana? Terus gini Mas, saya jawab seperti ini. Terus di mana ini uang saya pinjamin teman ini, tidak dikembalikan ini, terus saya tagih orangnya gini-gini malah marah-marah. Biasanya seperti ini, jawaban saya seperti ini. Udahlah, itu kan semuanya itu apapun itu ada konsekuensinya. Dagang konsekuensinya apa? Tidak laku, rugi, itu sudah konsekuensi. Gitu. Nah kalau orang memberikan pinjaman uang, ini kan sudah tahu orang yang pinjam uang itu orang tidak punya. Lah kok dipinjami, ya risikonya tidak dikembalikan. Kalau orang tidak punya ya dikasih kan gitu. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, kalau memang betul-betul kita ingin meminjami uang kepada teman atau saudara, ya kita harus paham konsekuensinya. Soalnya orang yang memberi pinjaman ini risikonya tidak dikembalikan, itu konsekuensinya Mas. Nah, kita siap tidak dengan konsekuensi tersebut? Kalau kita siap, ya sudah pinjami. Kalau tidak siap, ketika tidak dikembalikan nanti kecewa, ya jangan kasih pinjaman. Nah, saya kasih jawaban seperti itu. Terus jangan-jangan sama orang, iya ya bener, bener. Ya semua ada konsekuensinya. Mau buka warung makan, masakannya sudah betul-betul memang lezat, teruji enggak? Kalau sudah memang teruji enak masakannya, ya sudah buka aja, pasti laris. Nah kali masakannya masih belum teruji, buka warung, ya risikonya tidak laku Mas. Gitu loh. Meskipun buka depot itu dari bambu Mas tempatnya, masakannya enak, dicari sama orang Mas. Gitu loh. Lah meskipun gedungnya itu bagus buat depot, tapi masakannya tidak enak, ya mana ada orang ke situ Mas. Satu kali aja nyicipin masakannya sudah tidak kembali lagi, kan gitu. Apalagi mahal lagi. Nah itu. Jadi bagi siapapun kalau masalah seperti itu, kita harus memahami konsekuensi. Jangan mudah kita meminjamkan uang tanpa kita sadar konsekuensinya itu seperti apa.
biar tidak terulang kejadian hal-hal seperti itu lagi. Itu tidak memandang saudara kandung, apa saudara sepupu, apa teman, apa sahabat karib. Jangan pandang seperti itu kalau masalah uang. Ikhlas enggak kita kalau umpama enggak dikembalikan? Kalau kita sudah benar-benar ikhlas, ya sudah, enggak apa-apa. Pinjami. Kan sudah tahu orang yang kenapa pinjam uang? Tidak punya, Mas. Makanya pinjam. Gitu loh. Nah, kalau orang tidak punya kan dikasih, bukan dipinjami. Kalau pinjami ya tidak akan kembali, Mas. Gitu. Nah, kalau kita itu masih karena kebilangannya terlalu besar pinjamnya, ya semampunya kita, ikhlasnya seberapa. Seumpama tidak dikembalikan, katakanlah dia butuh uang 5 juta. Kita ikhlasnya, saya ikhlas, saya seumpama ngasih 500.000 tidak dikembalikan, tidak ada masalah. Jadi dikasih 500.000 aja. Ya itu strateginya ya Iya, nanti. harus dipahami itu supaya tidak di kebelakangannya tidak kecewa itu loh. Ya. Nah, kalau yang sudah kejadian misalkan Gus, Iya. sudah kejadian dia ngutangi seseorang, kemudian janjinya sudah tidak tepat, Iya. nggak balik, bahkan sampai sekarang misalkan, kan dia sudah berbuat baik Gus. Iya. Nah, pahala apa yang dia dapat? Ya pasti nanti kan dikasih rezeki lagi sama Allah, pasti itu. Makanya caranya itu pernah Mas juga ada umat itu seperti itu. Dia nolong temannya, nolong saudaranya, uangnya ini harus pinjam dari temannya juga. Gitu loh. Dia karena ingin menolong temannya yang sini, rela meminjamkan uang kepada orang lain untuk dipinjamkan lagi sama temannya. Nah, ada juga yang seperti itu dulu itu. Dan akhirnya dia kecewa, Mas. Itu puluhan juta itu. Waduh, kecewa, dia bingung sendiri. Nah, akhirnya saya kasih saran gini, udahlah. Enggak usah sampean pikir. Enggak usah sampean pikir itu. Kalau ada nanti ya dikembalikan, kalau tidak ada dicicil dikit sedikit. Kalau yang dipinjamin ini yang udah ada ceritanya sudah Mas. Nah kan sekarang kan itu kan dia minjam uang, jadi dia yang ada masalah, iya bertanggung jawab sama orang yang meminjamkan uang itu. Nah itu ada kasus dulu itu seperti itu. Udahlah, sampean tidak usah dipikir itu. Tenangkan pikiran sampean, ya anggaplah uang itu hilang. Sampean kerja lagi yang ikhlas. Pasti Allah mengganti kok. Nah, itu juga tidak mudah Mas, ngasih saran seperti itu tidak mudah bagi orang yang mengalami gitu loh. Saya juga menyadari, ya sudah, saya kasih saran seperti itu, toh dia mau melakukan apa tidak itu terserah. Yang penting sudah saya kasih instruksi. Sudah kasih pemecahan itu tadi. Nah kalau dia itu terus memikirkan uangnya yang dibawa temannya itu Mas, kerjanya juga enggak tenang, makan enggak enak kan gitu, kan lebih baik dilupakan itu, anggaplah itu sudah hilang sudah. Nah dengan demikian kita mempunyai insting yang jernih lagi, bisa bekerja dan menghasilkan uang lagi. Gitu loh. Jadi poinnya itu harus husnudzon, nanti pasti akan mendapatkan. Pasti itu sudah mah enggak usah diragukan lagi. Wong Allah itu buat matahari aja bisa kok. Apalagi ngasih rezeki cuma segitu. Kembali lagi dari keyakinan, keimanan ini. Orang kalau dipandang dari hakikat yang pinjam siapa? Yang ngasih utangan juga siapa? Kan gitu. Kalau dari sisi hakikat ya aman, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu yang masih ada di syariat itu tadi. Termasuk kan banyak itu Gus orang yang mengalami suatu kejadian ketika
bertemu dengan seseorang penipu, Gus. Ya, Dia sok-sok apa mengalami kepepet, mengalami iya satu kesannya kejadian. itu kayaknya orang yang bener-bener kesusahan Iya, padahal di suatu waktu kemudian dia tahu dia ternyata tidak seperti itu. Iya, Artinya sudah jelas-jelas dia menipu dan yang tertipu. Nah, ini pahala apa, Gus? Ya tetap tadi itu ya, pasti akan diganti. pasti akan diganti. Ya cuma itu tadi, lihat keikhlasannya itu tadi. Lagi-lagi itu lillahi ta'ala itu tadi. Yang harus kalau tidak berpegang itu tidak bisa, kacau kehidupannya. Tidak bisa. Apapun itu wis. Masalahnya kan ketika dia belum bisa ikhlas kepada Allah, belum bisa lillahi ta'ala, semuanya dilakukan bukan karena Allah. Itu loh. Jadi apapun dia minjami uang, dia kasih sedekah, semuanya tidak ada tendensi lillahi ta'ala. Karena pengetahuan atau keilmuan lillahi ta'ala itu belum dia pahami, belum dia pelajari betul-betul. Bagaimana makna lillahi ta'ala itu sesungguhnya dan pengetapnya bagaimana pengetarapannya dalam kehidupan sehari. Kalau dia itu sudah memahami itu, tidak akan mudah tertipu, tidak akan mudah tergelincir kok. Jadi kalau yang ibadah yang hablum minallah tadi pahalanya berupa apa itu, Gus? Kayak sholat misalkan, melaksanakan sholat, Ya kebahagiaan, ketenangan. Iya. Dan ketenangan itu akhirnya akan mudah, hati yang tenang, pikiran yang tenang, itu akan mudah memperoleh ilham, memperoleh petunjuk dari Allah, peka. Nah akhirnya ketika dia melakukan langkah apapun itu sesuai dengan prediksi yang tepat. Gitu loh. Dan kalau hatinya sudah tidak bisa tenang, pikirannya tidak bisa tenang, ngerjain apa aja harus kacau, Mas. Kacau. Dan itu diakui oleh semua orang loh. Jadi termasuk dosa ketika meninggalkan sholat, ya hatinya yang tidak tenang. Jadi Iya. itu wujud dari dosa yang sebenarnya. Ya. Ya, sholat yang dimaksud itu kan menghadapnya lepasnya keakuan manusia menuju keakuan Allah itu. Yang dimaksud sholat kan itu. Hati sudah tidak melihat selain Allah. Dimaksud haji, ikhlas. Ya di situ. Hanya memandang Allah. Saya sendiri sudah belajar dulu, Mas, praktek sudah di Toreko juga, belajar sabar, belajar ikhlas. Nggak bisa, sulit. Ketika sudah masuk ke ranah hakikat, akhirnya bisa merasakan kemarifatan. Semuanya menjadi mudah. Dan dunia ini tidak ada masalah, bahkan keindahan. Sampai saya sama iblis saja tidak ada sedikit mempunyai kebencian dengan siapapun. Tidak. Pun sama iblis loh, sama di Quran itu musuh yang nyata. Saya masa tidak jadi musuh. Kenapa saya tidak jadi musuhnya iblis? Sudah capek musuh ini iblis, tidak menang-menang, Mas. Dulu saya itu. Lalu setelah saya memahami hakikat itu tadi, ternyata iblis itu juga Allah sendiri yang menciptakan, yang menggerakkan juga Allah sendiri. Ngapain saya benci? Kan cuma tugas saja yang berbeda. Dia disuruh menggoda kita, kita disuruh bertahan dengan godaannya. Kan cuma seperti itu. Ngapain kita membenci dia? Dia juga ditugas kok. Digerakkan Allah kok. Kalau tidak digerakkan Allah, tidak bisa Mas iblis itu menggoda manusia.
Nah, manusia pun juga seperti itu, tidak akan kuat dengan godaan iblis ketika dia tidak bersandar kepada Allah. Kalau dia masih mengandalkan ilmunya, tidak bisa. Jadi saya itu, kalau sama iblis itu sudah mitra, sudah teman, semuanya saudara, sudah tidak ada. Indah kalau seperti itu, Mas.